Apa yang kamu lakukan? Aku sedang mendarat, aku turun dari pesawat. Aku akan berteriak minta tolong dan bilang kamu menculik. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Tahu. Kalau begitu kamu teriak. Kamu sapi terbaik. Aku akan kembali denganmu. Hai, apa kabar? Aku terlalu banyak minum di pesawat. Aku tidak bisa mengendalikannya. Aku sendiri yang membuat masalah untukmu. Maaf. Tuamu sudah pergi. Beruang perlu membantumu memanggil polisi. Maaf Nona ini. Ini kartu saya. Saya Jiang Yilong, Kepala Keamanan di Euclidean Group. Ini Ouyang, Wakil Presiden grup kami. Kami hanya mengikuti perintah ayahnya. Bawa dia pulang. Maaf. Salah paham, aku salah paham. Kamu minta sibuk ganggu. Ini terlalu memalukan. Halo Xiaze. Aku kabur. Aku mengambil koperku dan keluar. Sampai jumpa, senang. Pelan-pelan, jangan khawatir. Ya. Baiklah, kamu pelan-pelan. Oke, sampai jumpa. Perjalanan dengan penerbangan 7381. Harap diperhatikan. Penerbangan sekarang mulai boarding. Silakan ambil dari gerbang 7. Terima kasih untuk Ibu Chenjie. Chen He. Oh. Aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Aku membayangkan momen ini setiap hari. Aku ingin melihatmu setiap hari. Cepat kembali padamu. Bukan itu kembali? Ayo pergi dari sini. Apa itu? Aku ingin melihat kalian. Ayo pulang. Hujan sudah datang. Sudah menerima. Aku sekarang di dalam mobil. Bagaimana dengan dia? Biar aku lihat yang ini. Garis buku tabungan. Hei. Aku tidak melihat. Coba lihat lagi. Oke. Biarkan aku bicara dengannya. Xiu ingin menyapa kamu. Hai Chenze. Hei. Aku mau kasih tahu sesuatu. Kamu harus baik sama gigi depan kita. Jangan berani-berani memperlakukannya dengan buruk. Aku akan mengejarmu. Kamu dengar aku? Tidak apa-apa. Aku tidak mengganggu kalian berdua dunia. Dia mudah malu. Ayo. Yah, dadah. Hei. Kenapa serius banget? Sedang rapat. Benar. Kemudian aku bilang kamu dengarkan. Aku tidak bisa bersamamu hari ini. Ouyang sudah kembali. Makan bersama seluruh keluarga. Oh. Oke, aku mengerti. Bagus. Kemudian kamu ada rapat. Dadah. Siapa? Mr. Wang.
Kurasa ini tentang pekerjaan. Pria sedang bekerja Wem. Tidak terlalu tampan. Hehehehe. Yah, oh ya. Tadi aku bilang apa? Terganggu oleh telepon dari Siu. Benar. Aku bertemu seorang pria di pesawat. Grup Euclidean kamu tahu? Ya sayangnya. Itu merek kosmetik. Yah, aku bertemu dengan anak bos grup Euclidean di pesawat. Dia duduk tepat di sebelahku. Jangan sebut-sebut. Awalnya banyak orang di sekitarnya. Kupikir dia adalah seorang bintang. Hasilnya ketika kami turun dari pesawat, para bodyguard langsung berdiri dengan gagah. Langsung membawanya ke depan. Aku lihat ini bukan penculikan. Orang-orang seperti aku akan menyusul. Aku hanya ingin membantunya. Hasilnya, aku diberi kartu nama. Aku baru tahu itu kesalahpahaman. UPS hampir menelepon polisi. Bisa memalukan. Jangan sebut-sebut. Ketua dan istrinya menunggumu di rumah. Kamu akan makan malam di rumah lagi hari ini. Hei, boleh minta ponselku? Maaf. Sebelumnya itu semua atas perintah ketua. Tas besar untuk ibu. Hei! Yah, aku dapat Ouyang di perjalanan pulang. Yah, oke, dadah. Ketika kamu menjemputku di pintu keluar, apa kamu melihat seorang wanita? Terlihat cantik. Wajahku panjang. Aku sangat jauh darinya. Hanya merasakan kedinginan. Pernahkah kamu merasakan? Tidak, aku memberitahumu. Itu pasti keluarganya. Aku melihat mereka berdua bersama. Oh, sangat menakutkan. Aku selalu berpikir orang kaya tidak punya masalah. Sungguh mengejutkan. Sungguh buku yang sulit bagi setiap keluarga untuk dibaca. Sial. Apa yang kamu lihat? Yah, akhirnya aku melihat orang asli. Aduh, Aku akan menandatangani namamu lagi, Sudah. Hei, tidak apa-apa, aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya, oke. Pria tua kecil yang melakukan segala yang dia bisa untuk mengarahkan sendok. Adalah ayahku. Ketika aku berusia 6 tahun, dia pergi ke panti asuhan untuk mengadopsiku. Aku tumbuh dengan penyakit jantung bawaan. Sepertinya itu alasan mengapa aku ditinggalkan. Ayah membesarkanku sendiri. Menghabiskan semua tabungannya untuk mengirimku ke operasi, menyembuhkan penyakit jantungku. Aku sering merasa bersalah. Karena ayah tidak pernah menikah demi aku. Tapi dia hanya menunggu wanita yang dia cintai. Tapi sampai sekarang, wanita itu tidak pernah mencarinya. Ayah, aku lapar. Makanan enak akan segera siap. Aku sering bertanya pada ayahku, mengapa dia memilih anak sakit seperti aku? Ketika aku menjadi beban seumur hidupnya, ayah berkata, karena si kecil yang pucat. Berinisiatif mendekat, memegang tangannya.
Bos botak datang. Xiaoya sudah kembali. Kamu bilang anakmu tidak pulang lebih awal. Sapa ayah. Lihat kenapa kamu berkeringat begitu banyak. Hei ayah. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak kabur lagi tanpa bilang apa-apa. Kabur ini masih lebih dari setengah tahun. Juga merepotkanmu mengirim banyak orang. Khusus pergi ke luar negeri untuk menangkapku kembali. Aku janji sebelum pergi kemana-mana. Aku pasti akan memberitahumu sebelumnya. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Kamu lebih baik minta maaf pada dirimu sendiri. Sekarang perusahaan sudah dirakit. Saudarimu yang menangani semuanya. Kapan kamu akan menutup hatimu? Pergi melakukan sesuatu yang seharusnya kamu lakukan. Kalau tidak bagaimana, aku bisa menyerahkan perusahaan ini padamu di masa depan. Ayah, kapan aku bilang akan mewarisi perusahaanmu? Sudah lama. Saudariku yang mengurus semuanya. Betapa baiknya dia melakukannya. Perusahaan naik turun. Dia dalam keadaan baik. Kenapa kamu tidak memberikan perusahaan itu ke adikku? Kenapa kamu harus melibatkan aku? Bagaimana kamu berbicara dengan ayah? Mama papa aku sudah kenyang. Makan pelan-pelan ya. Perusahaan selalu dikelola oleh Xiao Rui. Dan dia melakukannya dengan sangat baik. Kenapa kamu tidak memberikannya perusahaan itu? Aku tahu alasannya. Karena dia bukan anak kandungmu. Mama, kenapa kamu bilang begitu lagi? Yang, apapun yang kamu lakukan di masa depan, Mama akan mendukungmu. Hanya saja, jangan seperti ayahmu. Xiaoya, ayo ikuti ayahku untuk menggoreng. Ayah menggoreng. Yupes, ayah. Kamu duduk saja di sana dan tunggu makan malam. Xiaze, kamu harus cepat bawa ayahku pergi. Apa yang terjadi? Kamu harus pergi. Semua sedang istirahat. Dia tidak tahu lebih banyak daripada kamu. Xiaze, jangan duduk. Airnya akan tumpah. Kakak botak, cepat. Datang makan malam kalau sudah selesai. Baik. Hahaha. Ayah Hei Wen Hei. Kamu bisa merasakan masakanku. Aku sudah banyak berkembang dalam memasak selama 2 tahun terakhir. Jane, kamu juga coba. UPS. Bagus, sangat bagus. Hei, kamu hampir menyamai ayahmu dengan kemampuan ini. Kamu memang ada kemajuan. Apa kemajuannya? Ini kemajuan besar, Rohan. Sangat besar. Ayah, Hei Xiaze. Tahun-tahunku di Eropa, aku selalu memikirkan kalian berdua. Sekarang aku sudah kembali. Kalian berdua ada di hadapanku. Aku merasa sangat bahagia. Hidupku bertemu dengan kalian berdua. Kurasa aku orang yang paling beruntung.
Berjumpa denganmu itu juga hal paling membahagiakan dalam hidupku. Bersulang. Hei. Yupes. Begitu cepat waktu berlalu. 20 tahun. Di panti asuhan. Kalian berdua adalah pasangan terbaik. Kalian harus menghargai persahabatan ini. Xiaozhe. Xiaozhe paman ah. Paman benar-benar ingin melihatmu turun untuk waktu yang lama seumur hidup. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu jatuh cinta begitu jauh. Jadi paman, kuharap kau bisa menemani Xiaoya ke Prancis kali ini. Ayahmu. Aku akan membicarakannya dengan Xiao Zhe nanti. Biarkan dia memikirkannya. Lagi pula ini hal besar kan? Ayo. Ayah coba lagi, oke. Ambil telepon. Xiao Zhe pekerjaan sedang sibuk sekarang, ayo. Halo sayang. Kamu sedang apa? Keluar untuk makan. Bagaimana? Ada pesta keluarga yang menyenangkan. Bahagia? Keluarga kita berkumpul. Kapan kamu akan bersenang-senang? Sepertinya butuh hiburan segera. Jangan begitu. Atau datang ke tempatku malam ini. Tidak apa-apa, aku hanya ingin mendengar suaramu. Hari ini terlalu lelah lain kali. Kamu di mana? Ribut sekali kakak. Setelah kerja aku ada kemajuan rekan kerjaku, bilang aku bisa makan di pinggir jalan. Cari saja warung makan. Agak ribut. Datang dan telepon aku. Aku tidak akan memberitahumu. Aku akan menelepon lagi. Baiklah, lanjutkan dan pulanglah lebih awal. Dah. Duduk-duduk haha. Rikan kerja memberitahu saya sesuatu tentang pekerjaan saya. Pacar saya sangat tampan. Hei. Ayah, tidakkah kamu pikir Tetsui sedang bekerja? Apakah dia benar-benar seperti seorang elit kerah putih? Ya hei direktur pabrik, ayo. Lihat udang ini. Ayo. Paman. Itu. Kamu pulang dulu. Sudah lewat. Sudah waktunya pergi. Kamu sudah lama tidak ke sini. Masuk dan duduklah. Meiya baru saja kembali juga anehnya lelah. Kita masih punya perjalanan panjang. Beristirahatlah dengan baik. Saya akan kembali lain kali. Oh bagus. Kamu pelan-pelan. Hei, saya akan bawa kotaknya masuk. Ahahaha. Aku sangat merindukanmu. Aku juga. Jangan berpisah darimu. Saya di luar negeri, saya merindukanmu setiap hari. Saya akhirnya kembali sekarang. Saya tidak akan pergi lagi. Saya sudah memikirkan semuanya. Saya tidak akan kembali ke Eropa. Saya tidak akan pernah berpisah denganmu. Saya ingin melihat yang baik setiap hari. Tidak ada perpisahan laki-laki. Oh, kamu tidak bisa melihatnya dan tidur. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya pusing melihatnya. Apakah kamu tidak pusing sesaat sepanjang hari? Jangan katakan di depan anak-anak. Kamu diizinkan melakukan hal-hal yang Xiao Rui belum lahir. Jangan biarkan saya mengatakan. Kamu tidak pernah adil kepada Shige.
Ini bukan rahasia. Mengapa saya tidak bisa mengatakan? Saya hanya berharap Ouyang bisa kembali lebih awal. Bantu saya mengurus perusahaan. Mengapa kamu selalu menarik? Saya dalam masalah Catalan dan Catalan, untuk usaha Castle dan Mikro. Saya sudah mengatakan. Aku memperlakukan Rui seperti darah dagingku sendiri. Itu tidak berubah dari awal sampai akhir. Mengapa kamu begitu tidak masuk akal sekarang? Mo Chenglin, tolong jangan bicarakan itu di sini. Sejak hari kamu bersamaku, apa yang kamu inginkan adalah uang keluarga kami. Sekarang kamu sudah berkembang. Aku tidak membutuhkan kantong uang ini. Aku secara alami menjadi tidak masuk akal. Kamu ingin aku meninggalkan rumah ini dengan Rui sekarang juga. Tinggalkan Euclidean. Tidak heran Xiao Rui dan aku ada di duniamu. Tidak pernah muncul. Katakan kamu anak ini. Apa yang kamu katakan kamu kembali? Mari kita rumah kecil yang kumuh ini. Dulu aku adalah gudang di rumah ini. Sebenarnya ketika kamu kembali kamu tidak tahu di mana harus meletakkan Orang benda ini. bilang air yang dibuang oleh anak perempuan yang sudah menikah. Aku hanya pergi ke luar negeri untuk belajar. Aku belum menikah. Kamu mengusirku setiap hari. Apakah kamu masih ayahku? Aku di luar negeri. Aku masih memikirkanmu setiap hari. Setiap hari harus spesial. Aku memoles mejaku yang kecil. Tempat tidur kecil itu lembut dan empuk. Duduk di mejaku yang kecil setiap hari untuk melihat sesuatu dan memikirkan orang. Memikirkan ayahku. Aku benar-benar terlalu banyak berpikir. Kamu bisa menggunakan rumahku sebagai gudang. Hahaha. Ayah, istirahatlah. Aku akan membuat semangkuk air. Aku membersihkan debu. Ya, aku hanya tidak ingin kamu kembali ke gubuk kecil ini. Hei, kamu sudah lulus sekarang. Bagus kamu. Istirahat. Bersenang-senanglah dengan Xiao Ze. Kamu akan kembali ke Eropa bersamaku sekarang, juga untuk mencari pekerjaan. Aku tidak bisa membiarkanmu tinggal di toko ini selamanya. Apa yang akan kamu lakukan, jika selalu tinggal bersama ayah? Kamu ini, aku akan membawakan selimut untukmu. Haha. Aduh. Maaf ayah. Aku akan mengecewakanmu kali ini. Aku kembali kali ini. Tidak kembali ke Eropa. Sehebat apapun Eropa tidak sebaik Tiongkok. Kamu ngomong apa sih? Hei jet lag, kamu belum sembuh ya? Kamu masih ngomong dalam tidur. Kamu ngomong apa sih mimpi-mimpi? Aku sudah memikirkan kata-kata ini. Kamu bilang kamu. Aku pergi ke Eropa untuk belajar. Betapa sulitnya untukmu. Hasilnya sangat bagus. Mentor memujimu tahun demi tahun. Dia bilang, jika kamu menemukan perusahaan kecantikan yang bagus di Eropa, masa depan seperti apa itu? Bagaimana ini bisa kembali? Kamu layak untuk ayah. Apakah kamu layak untuk dirimu sendiri? Kamu bahkan tidak tahu. Aku sendirian di luar negeri. Aku susah. Aku berpikir setiap hari. Kamu ingin Tetsu. Aku ingin makan nasi yang kamu masak setiap hari. Setiap hari aku ingin mendengar kamu memarahiku. Apa yang terjadi dengan keluarga kita? Aku pikir keluarga kita cukup baik. Aku tidak berpikir rumah kita adalah rumah kecil yang jelek. Kamu tidak ingin mengusirku. Aku tumbuh di rumah ini. Aku merasa baik-baik saja. Aduh, apa yang kamu pikir aku punya? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku punya tangan dan kaki di sini. Bisa makan dan minum. Itu yang terburuk. Apa aku tidak bisa mengambil kentang di sini? Hei, aku mau bilang sesuatu. Kita punya kesepakatan. Kamu menikah dengan Tetsu sekarang. Lalu pergi ke Eropa. Baik, itu sudah diputuskan. Jadi aku bisa tetap teguh. Ternyata perusahaan kecantikan yang direkomendasikan mentorku untukku adalah Grup Euclidean.
Aku Jiang Yilong, kepala keamanan di grup Euclidean. Ini Ouyang, wakil presiden grup kita. Mari kita foto bersama. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu sekarang, tapi aku akan meninggalkanmu kenang-kenangan. Siapa ini? Aku akan memberitahu seseorang. Biarkan aku buatkan kamu kartu unifikasi dulu. Ya Tuhan. Selesai. Wah, grup kantornya besar sekali. Bahkan jika aku kerja di grup TK, aku menghabiskan setiap hari di lab. Aku yakin tidak akan melihat itu. Ouyang. Selain itu, orang lain pasti sudah lupa masalah ini. Dia tidak akan ingat wawancaranya. Jangan lakukan. Aku takut padanya, takut padanya. Tolong tanda tangani namaku untukku. Haha. Wow. Banyak sekali. Aku tidak bermaksud melihat rahasia kecilmu. Aku harus memastikan siapa kamu, kan? Kamu akan memaafkanku, kan? Chen Zhe. Hari yang berat di Prancis. Aku sangat merindukanmu. Aku memikirkanmu setiap saat. Aku tidak sabar untuk memelukmu sekarang. Bisa kembali padamu. Apa yang harus dilakukan, ZD? Apa yang harus dilakukan? Aku akan gila. Aku akan gila. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Woa. Ini terlalu menyenangkan. Aku mencintaimu. Seberapa jelas dan kuatnya keyakinan. Aku suka betapa hangatnya kamu. Kekuatan yang berani. Aku tidak peduli betapa sedihnya cinta, lebih panik. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Cinta adalah kekuatan. Bawa aku ke sisimu. Hahaha. Bakat aku akan menyalin kata. Terlalu buruk untuk dipukuli. Aku belum pernah melihat pukulan seburuk ini. Terlalu miskin. Jarak 1173917 km. Tidak bisa memisahkan pikiran tentangmu. 3 tahun tanpamu. Tidak bisa memutus 20 tahun kasih sayang. Xiao Zhe. Aku akan kembali. Menikahimu.
Hei hei. Tunggu aku hei hei hei. 20 tahun. Berapa umurnya? Hahaha Ouyang. Pukul dia. Oh yang kamu sangat bodoh. Bagaimana bisa aku sebodoh kamu di dunia ini? Asi. Lihat atau tidak. Dia sudah melawan untuk kita. Kamu di posisinya sendiri. Oh aku salah satu dari bos besarnya. Terlalu gemuk untuk mendapatkannya. Apakah ini pengulangan pertama sekali Kit Gobo? Teman dewa besar. Pria itu mengambil koper yang salah dengan seorang wanita di pesawat hari ini. Nama wanita ini Lin Meia. Kembali dari belajar di Paris, untuk menikahi pacarnya selama 20 tahun Chen Ze. Tentang usia awal cinta monyet wanita ini. Aku juga melaporkan rasa ingin tahu kuatmu. 3 foto terlampir, temukan wanita ini akan bermain. Sedikit menyedihkan. Ayah aku memakai baju itu kemarin. Apakah kamu melihatnya? Oh, aku mencucimu. Oh, Yo Xiaoya kembali. Bibi Li bilang. Ayah, apakah kamu memeriksa saku sebelum mencuci bajuku? Aku punya kartu nama di sakuku. Apakah kamu melihat? Kartu nama apa? Aku belum melihatnya. Apa masalahnya? Tidak ada. Aku di pesawat dengan seorang pria bernama Ouyang mengambil koper yang salah. Bodyguard-nya memberiku kartu nama. Aku tidak bisa menemukan siapapun sekarang. Bisakah aku mengembalikan koperku? Kotaknya salah. Ya. Semua dokumen penting saya ada di sana. Hei, kenapa bodyguard-nya memberikan kartu namanya padamu? Hai. Ini cuma salah paham. Ayolah ayah lupakan saja. Saya bisa menyelesaikannya sendiri. Semua kotaknya hilang. Tidak hilang. Saya salah ambil. Hei. Guru Wang. Coba yang baru saja kamu pindahkan. Asam. Ayo kamu makan ini. Kamu makan ini aku. Aku akan memberimu yang lain. Lampu hijau cepat ambil piring di luar. Aku akan pergi ke lantai 2. Baik, mengerti. Cantik. Xiaolu. Semua piring dicuci sebentar lagi. Semua di lemari disinfeksi. Persaikan Reken lagi. Kamu ingat. Aku serahkan padamu. Aku akan pergi keluar, oke. Selamat datang. Silicon Bergelin Palin. Selamat datang berkunjung lagi lain kali. Zichong oke. Paman Wang, kamu makan baik-baik, santai saja.
Hello. Siapa ini? Siapa aku? Aku bilang kemana anakmu pergi. Bagaimana kamu bisa kembali? Telepon Paris datang padaku. Balapannya akan segera dimulai. Besok malam bersenang-senang. Ponsel juga dimatikan. Apa keadaannya? Hei, lupakan saja. Aku sudah tur selama setengah tahun ini. Tidak ada kontak dengan orang tua, membuat orang tua terburu-buru, mengirim sekelompok orang ke Bari selama 5 hari. Apa yang bisa aku lakukan? Aku bisa bertarung lagi, tidak bisa membantu banyak orang mengejar aku sepanjang hari di Paris. Sekumpulan plester kulit anjing tidak bisa dilepaskan. Sudah setengah hari di jalanan Paris. Blockbuster dari pengepungan ketat. Kamu juga punya hari ini. Kenapa kalian begitu berisik di sana? Apa yang kamu katakan aku tidak bisa mendengarmu? Aku bilang kenapa kalian begitu berisik di sana? Jangan lupa hari ini adalah Senin. Aku di toko IKEA tua. Hanya Senin. Hei, kamu bilang kamu sangat menarik. Ya, satu-satunya pewaris miliaran dolar. Sayangnya, setiap Senin aku harus pergi ke toko tua untuk menjadi pelayan. Tidak ada cara. Jangan kamu lupa. Kakekku dulu mengandalkan pintu kecil ini. Bukan toko tua ini. Bagaimana bisa ada hari ini untuk grup LIN kita? Ini adalah aturan yang ditetapkan kakek. Toko tua harus diteruskan. Jadi apakah kamu pria keluarga Li? Atau pewaris seluruh grup? Tanpa terkecuali, setiap Senin aku harus datang ke toko untuk mencuci piring, menyikat piring, dan menjadi pelayan. Tujuannya adalah untuk tidak melupakan. Mengingat pahit dan memikirkan manis. Mengerti? Bagaimana aku bisa seberuntung kamu? Kamu bilang perusahaan orang tuamu. Master Neo, berapa kali kamu sudah ke sana? Hei, kamu tidak meminta gaji dariku, membuatku kesal untuk menyebutkannya. Siapa gadis ini? Mantan pacar. Di mana kamu menemukan Manager Joe? Xiao Liu memimpin pulang. Itu benar. Aku tidak di klub kali ini. Bagaimana hasilnya? Apalagi yang bisa kita lakukan? Seluruh pasukan dihabisi. Apa yang aku katakan? Tidak bisakah kamu melakukannya tanpa aku? Ayolah. Jangan sombong sama aku. Ayahmu kapan? Nggak nyari taksi. Hei. Tapi kali ini kamu nggak menang pertandingan. Aku senang bisa sukses. Tahu nggak kenapa? Biarmu nggak lari-lari sampai babak belur. Aku harus sembunyi di rumah buat istirahat. Aku harus buat alasan buatmu. Kalau nggak orang tuamu selalu mikir kamu lagi cari cewek. Ya aku nggak ngerti kenapa kamu terlalu ngotot sama bar itu. Olahraga bertarung ini bukan hal yang buruk. Kenapa kamu nggak bisa kasih tahu keluargamu? Kamu masih aja ngomongin aku. Gimana dengan kamu dan adikku? Mereka berdua nggak saling suka. Tapi juga karena kehidupan orang tua pura-pura bersama. Ya bilang aja. Capek nggak capek? Kalau aku bilang timur kamu tarik barat. Panci mana yang nggak dibuka dan panci mana apa aku bilang? Jangan sebut-sebut adikmu sama aku di telepon. Bikin aku kesel. Oke, aku lagi sibuk. Kamu makan belum? Kalau belum makan datang aja cari aku. Aku sibuk seharian. Sudah. Aku kesana kalau udah selesai olahraga. Tunggu bentar. Oke, tunggu kedatanganmu. Ouyang, di mana kotak yang salah? Aku hapus Circle of Friends kemarin di Huangjiang. Aku bantu kamu cari kopermu. Gimana kamu bantu aku cari? Chen Ze itu manajer penjualan di perusahaan kita. Aku pergi ke kamarmu dan tarik kotaknya.
Ada kebetulan seperti itu. Gimana kabarnya Mener Yuan? Nanti datang aja ke departemen penjualan kita buat inspeksi kerja. Oh, aku nggak berani inspeksi kerja. Cuma mau tanya sama kamu. Kamu udah senang belum sama bunga-bunga itu? Susah nahan buat nggak kasih tahu kita. Mau nunggu kejutan buat kita suatu hari. Maksud kamu apa kamu bercanda sama aku? Bukankah kamu selalu bilang kamu nggak punya pacar? Ah, aku udah jatuh cinta sama ini hampir 20 tahun. Orang-orang terbang dari jauh buat nikah sama kamu. Jujur aja bener-bener bikin aku iri mati. Kamu ngomong apaan sih? Ini reloading. Dan pura-pura kayak lebih dikit. Aku beneran nggak tahu. Aku kasih tahu ya. Pacarmu tuh. Di pesawat balik. CEO dari perusahaan kita selalu salah ambil kotak. Kemarin malam. Yang bikin circle of friends. Temenku. Potong gambar terus kirim ke aku. Kamu lihat. Bukan itu kamu ya? Apa? Naik mobil ini. Gak, kamu ngapain sih? Aku ada urusan sekarang harus keluar. Aku mau nyetir mobilku sendiri. Gak perlu kamu anterin. Maaf ya. Ketua memerintahkan. Minta kamu mulai hari ini. Harus kerja setiap hari. Meskipun telat. Juga kapan tidur. Kapan pergi. Maaf ya. Ini semua sesuai perintah Ketua Fei. Kerja di perusahaan kan? Oke. Aku langsung pergi. Kamu biarin diri kamu nyetir ke aku. Itu nggak bisa. Ketua memerintahkan. Harus aku yang anterin kamu sendiri. Gimana dengan mobilku? Aku harus balik dulu. Nggak, aku akan atur orang buat ngurusnya. Bantu. Aku bantu kamu kalau kamu lepas. Aku bisa berantem. Berantem nggak bisa selesai dalam sehari 2 hari. Kita semua anak-anak. Trik yang dipelajari sejak kecil. Sudah ada di darahmu. Gak ada gerakan yang menang, gak ada gerakan kan? Jadi kamu latihan gerakan itu. Priatri di mataku. Jangan ada di depanku di masa depan. Sebelum aku menyakitimu. Apa? Kamu tahu semua gerakan yang aku latih? Apa jangan khawatir. Mulutku sangat ketat. Kamu bertarung hal bebas bertarung. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Halo, bisa saya bantu?
Halo, saya di sini untuk Ouyang. Saya salah mengambil kotak dengan dia di pesawat. Saya datang untuk menukar kopernya. Permisi, bahkan jika kamu benar-benar salah mengambil kotak, kamu tidak akan menemukannya di sini juga. Kami bekerja di sini setiap hari. Senang melihatnya sekali setahun. Oh, itu tidak baik. Semua bahan obat Tiongkok yang saya butuhkan untuk wawancara ada di kotak. Saya tidak bisa menemukannya. Saya tidak bisa pergi ke wawancara. Apakah menurutmu ini baik-baik saja? Kamu beri saya telepon dari Ouyang atau bodyguard-nya. Bodyguard-nya menelpon saya sebelumnya. Tapi maaf, saya kehilangannya. Apa namanya? Saya benar-benar minta maaf, karena pertanyaanmu melibatkan privasi. Kami tidak bisa membantu kamu meminta maaf. Saya benar-benar bukan penipu. Kotak ini memang milik Ouyang. Bukankah dia di seluruh dunia bermain Free Fire? Ada video yang saya lihat. Benar-benar dia. Benar-benar tidak bisa salah. Jika kamu tidak percaya, saya tidak akan mengisi bahan bakar. Manajemen kami tidak akan membantu kamu, Kamar. Teman Huo bukan pacar kan? Ini tidak mudah untuk dikatakan. Apa di sebelah HSS? Kamu menghalangi. Apa yang kamu teriakkan di depan meja perusahaan tadi? Apa yang kamu lihat di video saya? SST, tentu saja kamu harus memastikan siapa pemilik kotak itu. Kamu punya banyak barang aneh di sini. Aku tidak mengerti apa itu. Aku tidak bisa menelitinya. Jadi apa yang sudah kamu temukan? Aku belum mempelajari hal lain, tapi aku sangat suka wajahmu. Kamu bilang kamu terlihat baik, seperti anjing tidak jelek. Kiri satu, kanan satu, kiri satu. Wajah di kaki kanan bengkak seperti itu. Aku benar-benar pikir kamu tidak bisa melupakannya. Kenapa kamu? Berapa umur Chen Xin? 23-20 tahun. 3 tahun mulai jatuh cinta. Ya, cukup dewasa. Lihat buku harianku. Lin meyakan. Aku kasih tahu ya, kalau kamu bocorkan video permainanku, foto-fotomu, buku harianmu, dan semua rahasiamu, aku akan tanpa ragu mempostingnya di internet. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang untuk promosi. Pasti trending. Termasuk Chen Zemiu. Aku bosan. Chen Chengmu bekerja di perusahaan kami, manajer penjualan. Kamu tidak langsung ke dia. Kamu taruh uangnya di mana? Apa yang baru saja kamu katakan? Chen Z ada di perusahaanmu? Atau manajer penjualan? Kamu bahkan tidak tahu di mana pacarmu bekerja kan? Bukan seperti cinta selama 20 tahun kan? Ini semua tidak tahu. Apakah kamu peduli? Serahkan senjatanya dan serahkan dupa. Sini, bawa koperku. Aku belum melihat kopernya. Aku harus cek dulu. Kamu tidak akan menemukan apa-apa. Bawa pergi, bawa pergi. Kamu jalan-jalan. Kembali kemana? Nanti ada yang akan mengirimkan kotak itu padamu. Kamu sedang bercanda denganku. Semua barang berhargaku. Semuanya ada di kotak ini. Aku tidak tahu kamu membawa koperku. Keamanan tidak aman. Ayo ambil kotaknya. Di mana kopermu? Seharusnya sudah di rumah kita sekarang. Tapi aku benar-benar tidak bisa memberikannya padamu sekarang. Tidak masalah. Aku lihat kamu tidak terlalu sibuk. Hari ini aku juga punya waktu untuk pergi. Aku akan pulang bersamamu, ambil. Sungguh.
Kalau begitu kamu urus dia dulu. Hei, jika kamu bisa mengeluarkanku dari sini hari ini, aku akan nongkrong denganmu di masa depan. Mr. Oh, aku tidak bisa pergi kemana-mana hari ini. Kamu harus bekerja di sini sepanjang hari. Aku terikat dengan pekerjaan. Aku lebih ingin keluar dari sini daripada kamu. Aku tidak ada hubungannya dengan keluargamu. Aku tidak mengerti. Dan jangan kamu katakan padaku. Aku tidak ingin tahu. Telepon keluargamu. Kirim kotaknya ke sini. Aku akan menunggu di sini. Ya, aku bilang kamu masih selesai. Bukankah aku baru saja menelepon? Mereka menutup telepon. Sekarang tidak nyaman bagi mereka. Itu tidak nyaman. Artinya aku tidak bisa memberikan kotak ini padamu sekarang. Apakah kamu mengerti? Jadi kamu janji padaku. Privasi saya Anda tidak akan pernah bocor. Untuk berjaga-jaga, mari kita merekam video. Tinggalkan sepotong bukti. Kamu mengatakannya ke kamera. Apa yang kamu lakukan? Aku memencet nomorku. Sekarang kamu punya nomorku. Aku juga punya nomormu. Jadi, pulang. Menunggu kabar. Mengapa aku harus mempercayaimu? Fase kamu. Pacar Chen Ze yang sudah jatuh cinta selama 20 tahun. Bekerja di perusahaan kami. Aku bosnya. Dengan ini, kamu juga harus percaya padaku. Kamu bosnya? Apa? Aku bilang padamu, keluarga kami Chen Ze dia luar biasa. Jangan pikir kamu bosnya. Kamu bisa mengancam. Tidak senang kita bisa berhenti. Kita bisa ganti pekerjaan. Kamu mengerti? Aku akan pulang dulu. Kalau kamu tidak punya telepon. Tunggu dia. Silakan pulang. Selamat tinggal. Siapa cewek yang keluar tadi? Tidak ada yang salah ambil kotak. Ayo ganti kotaknya. Juga makan lollipop. Buang saja. Pergi. Kenali perusahaan ini. Uhuh. Chen He, kalau aku tidak dapat teleponmu hari ini, mungkin aku tidak bisa bertahan. Pemilik rumah, karena aku masak di rumah, keluarkan aku dari sini. Hujan deras di luar. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Kurasa aku akan mati kedinginan di jalanan negeri asing. Tapi saat itulah, kamu meneleponku. Aku tidak bilang apa yang aku alami, tapi suaramu memberiku kekuatan. Seluruh tubuhku seakan menghangat dalam sekejap. Halo? Halo, aku mau cari Chen Ze. Oh. Apa kamu Lin Mei ya pacar Mr. Chen? Ya ikut aku. Aku akan antar kamu masuk. Terima kasih. Kamu mau apa? Kamu ngapain? Di kantor. Xiao Ze. Hei. Bagaimana kalau... kamu belum makan ya? Ini semua makanan favorit kamu. Kamu gimana kamu bisa datang? Gimana kamu tahu aku kerja di sini? Kenapa kamu gugup banget? Tidak gimana kamu tahu aku kerja di sini? Aku kasih tahu kalau kamu makan satu. Ayo bilang.
Kamu makan satu. Oh ah, Kemarin aku nggak sempat kasih tahu kamu. Aku kirim tadi malam. Aku dan yang itu. Aku salah ambil kotak di pesawat. Aku akan datang ke perusahaanmu untuk menukar kotak itu. Bilang dia kamu kerja di sini. Kapan kamu mulai kerja di sini? Sudah lama ya. Kok aku nggak pernah dengar kamu ngomong begitu? Dan tadi waktu aku masuk, aku lihat semua kolega kamu kayaknya kenal aku. Kamu biasanya nggak ada kerjaannya. Selalu kasih lihat foto aku ke mereka. Apa yang mereka bilang? Kamu kasih tahu aku. Mereka bilang aku ganteng. ayo. Kamu mau tahu kenapa mereka kenal kamu? Itu karena Ouyang ambil fotomu kemarin. Foto aku, dan diary yang kamu tulis itu. Semua difoto dan dikirim ke teman-teman. Lebih palsu. Beneran palsu. Sekarang seluruh perusahaan ngetawain aku. Keluarin biar aku lihat. Kalau kamu balik-balik aja, nggak ada yang perlu dilihat antara kita. Kita berdua akan menikah cepat atau lambat. Justru aku merasa dengan memberitahu kolega kamu seperti ini, perkawinan kita, aku rasa cukup bagus. Aku sangat puas. Kemarin malam ibuku bilang, kamu bilang kita harus cepat menikah dan pergi ke Prancis. Ditolak olehku. Aku sudah bilang dengan jelas, aku tidak akan kemana-mana saat aku kembali. Bikin orang marah. Xiao Ze, kalau tidak mari kita nikah dulu. Bikin dia senang bagaimana? Aku pikir kamu harus kembali ke Eropa. Berhenti. Kenapa kamu bilang hal yang sama ke ayahku? Aku ulangi lagi, aku kembali kali ini. Aku tidak akan kemana-mana lagi. Jangan pernah kamu bilang itu padaku lagi. Jangan lupa temani aku ke Bandara Kota Utara. Sudah. Ya. Kalau kamu baik-baik saja kamu pulang dulu. Nanti ada rapat. Kalau begitu aku tidak ganggu kamu. Aku pulang dulu. Oh, Apakah kamu akan kembali untuk makan malam nanti? ya sudah terlambat untuk kembali. Kamu makan dulu. Kalau begitu aku benar-benar harus pergi. Banyak sekali orang kamu lihat. Siapa yang tidak jatuh cinta? Kamu cepat, kamu jangan tahan aku, jangan pergi. Cepat-cepat. Ayo haha aku tidak peduli. Jangan Ya tapi hehe. Aku belikan kamu makanan. Kamu ingat makan ya? Ya kalau begitu aku benar-benar pulang. Oh, Benar. Aku lupa. Ini ada sekantong makanan. Aku beli untuk kolegamu. Aku akan mengantarkannya. ya tidak aku tidak. Tidak perlu aku memberikannya. Yupes, oke. Kamu sibuk. Kamu sibuk dengan pekerjaanmu, aku pergi. Halo. Saya Lin Meya. Saya bawa makanan untukmu hari ini. Terima kasih atas perhatianmu selama ini untuk Xiao Jie. Sering kali saya bilang kamu selalu lembur. Wah, jangan sebut-sebut. Maaf, saya mau angkat telepon dulu. Hei ayah. Wah, tidak. Saya belum mengubahnya kembali. Baiklah, saya tahu. Jangan bilang Sudahkah kamu mengirimkannya padamu? Sama-sama. Masih ada sedikit sisa. Jika ada yang lapar, siapa yang bisa memakannya sendiri? Keluarga kami buka warung makan. Ayah saya menggoreng udang karang. Sudah saya bilang ini unik, sangat harum. Suatu hari jika kamu pulang kerja lebih awal, kami pasti minta Xiao Jie ajak kamu ke rumah kami dan makan di warung. Ya, jika tidak bisa, saya akan bungkus dan kirimkan ke kamu. Kalau begitu saya pergi dulu. Jangan ganggu pekerjaanmu. Dah. Xiao Zeng.
Tapi saat itulah, kamu menelepon saya. Saya tidak memberitahumu apa yang sedang saya alami, tapi suaramu memberi saya kekuatan. Seluruh tubuh saya seakan menghangat dalam sekejap. Chenze, apakah kamu ada sesuatu yang ingin jelaskan padaku? Maksudku menurutku hal ini tidak perlu dijelaskan padamu. Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, Lin adalah mantan pacar saya. Tapi kami sudah putus. Kami berdua tumbuh besar bersama di panti asuhan. Ayah angkatnya sangat baik padaku. Jadi kami berdua punya hubungan. Tapi kemudian kami semakin dewasa. Dia akan pergi ke Eropa. Hubungan kami perlahan menjauh. Kami putus 2 tahun lalu. Itu fakta. Aku tahu dia sedikit memikirkan aku. Aku tidak tahu kenapa. Tapi ini hanya keinginan sepihaknya. Sekarang aku menyukainya dalam hati. Kamu tidak mengerti. Apa ini? Kamu bisa membukanya dan melihatnya. Apapun yang kamu lihat di dalamnya. Aku putus dengannya 2 tahun lalu. Chenze, aku memberimu waktu. Kamu lihat baik-baik buku harian ini. Pikirkan bagaimana menjelaskannya padaku. Kebetulan Lin Meya ini bukan orang yang hanya menghargai berapa banyak yang dia berikan. Apa yang dia catat setiap hari adalah kebaikan orang lain padanya. Kamu tidak mencoba memberitahuku, dia seorang paranoid yang dimanja bukan? Atau kamu mencoba memberitahuku, sisi ini dan sisi itu, dari 6 jam sampai 2 tahun. Aku mengaku aku sedikit peduli padanya. Tapi kepedulian ini, padanya lebih seperti adalah jenis ketidakmampuan untuk menahan. Adalah jenis simpati. Kami berdua tumbuh bersama. Rasanya seperti itu. Adalah jenis keluarga. Adalah jenis kasih sayang. Aku hanya tidak tega untuk begitu tegas pada keluargaku. Aku pikir dia pergi ke Eropa. Kamu akan bertemu pria lain. Akan tinggal di sana untuk bekerja. Bagaimanapun aku tidak menangani ini dengan benar. Aku akan mengurusnya. Buku harian ini untukmu. Kopernya ada di mobilku. 2 hal ini untuk kamu kembalikan padanya. Aku memberimu waktu. Aku yakin kamu bisa menangani ini. Benar?